Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Omera Sandi di channel YouTube Omera GB Trader, di mana channel YouTube Omera GB Trader akan selalu membahas seputar dunia trading. Dan juga buat teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, karena subscribe, like, dan komen adalah salah satu bentuk apresiasi buat saya bahwa channel YouTube ini benar-benar bermanfaat. Dan apabila channel YouTube ini bermanfaat, alangkah baiknya juga teman-teman share ke teman-teman yang lain. Nah, gitu ya. Terus untuk di video kali ini saya akan coba membahas apa sih stochastic oscillator ya. Karena menurut saya banyak para trader juga menggunakan indikator ini ya, stochastic oscillator. Nah, di video kali ini kita akan membahas gimana cara kita open entry untuk menggunakan indikator stochastic oscillator. Jadi di video ini mungkin nggak begitu panjang, tapi ini daging semua. Jadi buat teman-teman janganlah di skip ya, karena siapa tahu teman-teman yang belum tahu tentang stochastic oscillator menjadi paham, khususnya untuk para trader pemula dan juga yang baru terjun di dunia trading forex khususnya. Seperti itu ya. Cukup ya untuk intronya. Oke, di sini teman-teman bisa lihat, di sini saya juga sudah buka trading saya, yaitu di Agnes ya. Teman-teman udah tahu alasan saya kenapa trading di Agnes. Yang pertama, memang spreadnya rendah, 0,3 untuk di akun standarnya, dan 0 spread apabila teman-teman memakai akun yang profesional. Teman-teman bisa bandingkan dengan broker-broker yang lain untuk masalah spread di akun standar ya. Menurut saya Agnes itu udah yang paling spreadnya terendah gitu. Jadi buat teman-teman nggak usah ragu untuk memilih Agnes untuk partner teman-teman trading ya. Gitu. Oke. Cuman ya kalau teman-teman kepengen di akun profesional itu rata-rata untuk modal minimal itu harus $200. Kalau dirupiahkan mungkin sekitar 3 jutaan lah, seperti itu ya. Oke, di sini saya udah mulai, kita buka dulu ya stochastic. Di sini ada dua macam stochastic. Yang pertama stochastic, yang kedua stochastic RSI. Nah, di sini saya pakai stochastic RSI. Apa sih RSI? Itu adalah relative strength index, di mana dia memberitahu kita bahwa pergerakan atau perubahan dari indeks harga yang sekarang terjadi, seperti itu. Jadi kalau berseberangan dengan RSI-nya berarti ada kemungkinan bakal terjadi pembalikan harga, misalnya seperti itu ya. Beda kalau yang stochastic ini gitu. Nah, di sini udah muncul ya guys stochasticnya. Jadi saya cenderung untuk memakai stochastic oscillator ini itu untuk tren-tren yang ibarat tren-tren yang terbentuk, atau istilah para trader ngomong itu major trend kayak gitu. Berarti dimana kan grafik harga itu kuat naik atau kuat turun. Kalau teman-teman pakai stochastic di area-area sideways itu agak mengerikan ya gitu. Kalau itu pemahaman pribadi saya, karena saya trading di sideways menggunakan stochastic oscillator itu kayak banyak itunya. Kalau saya ngomong tuh banyak minornya gitu loh. Kadang kegocek seperti gitu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, teman-teman mungkin kalau udah paham yang namanya multi time frame, nah teman-teman bisa lihat ya untuk stochastic oscillatornya pergerakannya sama kok. Gini, contohkanlah saya pakai di time frame 4 jam gitu ya. Di time frame 4 jam, teman-teman bisa lihat di sini saya bakalan pakai panah ya. Nah, di sini ya, di sini itu adalah overbought, dimana kalau
dia udah melewatin di relatif harga patokan terakhir overbought itu 80% atau ibaratnya udah melebihi, itu ada kemungkinan dia akan berbalik harga untuk dia melanjutkan tren ke bearish gitu ya, downtrend dari uptrend jadi downtrend. Kayak contohnya mungkin saya bisa gambarkan seperti ini ya guys. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Jadi kayak gini, koyo kan. Jadi bahasa tradisional aku keluar. Jadi kayak gini. Ini tren, sedang tren naik, atau tren turun, tren naik, tren turun, tren naik. Nah, teman-teman di sini bisa lihat. Kalau teman-teman pakai stochastic oscillator ya, pakai stochastic oscillator, di sini adalah ibaratnya ini adalah wilayah overbought-nya, ya kan, overbought. Overbought-nya, bentar, warnanya warna ini. Setelah itu di sini adalah oversold-nya. Nah, jadi apabila harga ini udah mencapai wilayah overbought, ya kan, berarti dia akan ada indikasi bahwa tren bakalan berubah menjadi tren turun atau downtrend kayak gitu. Setelah dia menyentuh atau melewatin harga dari oversold, terus dia membalik arah untuk ke atas mengejar overbought, berarti dia ada kemungkinan berbalik arah kayak gitu. Berarti kalau simpelnya saya berbicara gitu ya, simpelnya itu seperti ini. Nah, ini ya geser ini sebentar. Oke, jadi simpelnya adalah jual ketika di wilayah overbought, beli di wilayah oversold kayak gitu. Secara simpelnya, secara tradisional saya berbicara seperti itu. Jualah di wilayah overbought, belilah di wilayah oversold kayak gitu. Nah, sekarang kita buktikan dulu kayak gitu. Nah, ini teman-teman bisa lihat, ini ada di wilayah oversold-nya, dia naik. Nah, kita lihat nih di wilayah sini tuh dia naik. Nah, ketika dia naik, nah di sini udah dikasih dia diberitahu dengan sinyal bahwa ini udah di wilayah overbought bro kayak gitu. Jadi udah waktunya kita untuk open sell. Nah, kita lihat di sini. Nah, dia turun dan di sini juga sama. Naik. Dan ini juga sama, turun. Nah, terus kalau teman-teman tanya, "Bang, di sini kok mau turun nggak naik, nggak turun-turun tapi tambah di atas lagi?" Ingat yang namanya multi time frame kayak gitu aja. Dimana basicnya seorang trader itu harus kuat yang namanya tunggu momentum seperti itu. Kalau itu bukan momentum kita, kenapa kita hajar kayak gitu. Dan juga di sini diberitahu ya, kalau di wilayah situ adalah wilayah sideways. Nah, kan udah bilang kalau di wilayah sideways itu cenderung untuk stochastic oscillator susah dipakai kayak gitu. Jadi teman-teman harus lihat dulu market strukturnya seperti apa, kuat naik atau kuat turun kayak gitu. Nah, itu secara garis besarnya kita lihat lagi ya. Nah, ini ada di wilayah overbought, di wilayah oversold. Nah, tapi kayak gini nih, nggak jadi. Nah, biasanya tuh dia ranging kayak gini nih, sideways kayak gitu. Nah, ini dia di oversold, dia naik, tuh naik ya kan. Lalu dia di overbought, dia turun, tuh dia turun. Sama, ini juga sama, tuh. Dia di wilayah overbought, dia turun lagi, seperti itu guys. Nah, kayak gini juga, tuh naik gitu. Nah, itu adalah kita menggunakan stochastic oscillator. Nah, stochastic oscillator sendiri itu adalah indikator favorit saya ya, untuk stochastic oscillator. Maksudnya gini, bener ya, indikator itu indikator itu adalah alat bantu kita atau alat bantu kita sebagai bentuk GPS kita, di mana kita bakalan entry open buy atau open sell. Nah, di situ juga kita juga diberitahu di mana kita bakalan exitnya seperti itu. Karena ketika kita trading kita harus tahu di mana entry, di mana exit. Ibaratnya kalau teman-teman pulang kerja atau pulang kantor, nah itu udah tahu tujuan exitnya di mana. Tujuan exitnya ya di rumah. Nah, kita udah tahu wilayah exitnya di situ. Sama aja kalau kita menggunakan pemahaman technical analisisnya seperti memakai support dan resistance. Nah, itu kan patokan-patokan tuh. Nah, gitu ya.
Mungkin di video ini teman-teman udah sedikit paham tentang stochastic oscillator ya. Dan juga buat teman-teman saya sedikit menyampaikan, apabila teman-teman belum punya grup untuk grup analisa bareng ya, teman-teman bisa join ke Telegram saya atau ke grup WhatsApp saya, tapi saya sarankan lebih baik ke Telegram saja karena untuk grup WhatsApp saya itu untuk sementara ya. Nanti semua akan bakalan pindah ke grup Telegram atau channel Telegram kayak gitu ya. Oke teman-teman, saya tunggu di channel Telegram saya. Mungkin untuk video kali ini tentang stochastic oscillator cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.